Sini. Topiknya mengembangkan diri dan orang lain. CGP melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktik pengajaran untuk diperbaiki. Oh iya, 4 tuh. Iya. Ya. Ini lagi. CGP bertanya kepada muridnya apa yang sudah baik dan belum dimengerti dari praktik mengajarnya. Iya. Ini lagi. CGP meminta kepala sekolah untuk melihat praktik mengajarnya. Iya. CGP meminta, Ibu Isma meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktik mengajarnya. Iya. Ibu Isma mencatat kelebihan dan kekurangan dalam praktik mengajar. Iya. CGP, Mana tadi? Iya. Ibu Isma membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan catatan dan atau masukan dari rekan sejawat kepala sekolah dan atau murid. Ya. Kemudian mengembangkan kompetensi warga sekolah. Sini. Ya. Bu Isma menceritakan praktik baik pembelajaran yang dilakukan di kelas kepada rekan sejawat. Iya. Berbagi praktik baik. Ibu Isma membantu rekan sejawat dalam memetakan persoalan pembelajaran. Iya. Ibu Isma membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat. Ini nama tak, iya. Coba gerakan dulu. Asal sekolah. Oke, itu saja langsung ambil sana di bawah. Tidak ada, Bu. Beda. Iya, terus mungkin. Tanggal today. Ini saja today. Ini today ini bawa. Backpack. CGP melakukan refleksi, Ibu Isma melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktik pengajaran untuk diperbaiki. 4. Ibu Isma bertanya kepada muridnya apa yang sudah baik dan belum dimengerti dari praktik pengajarannya. Meminta sesama guru untuk melihat praktik Ya. pengajarannya. Ibu Isma meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktik mengajarnya. Ya. Ibu Isma mencatat kelebihan dan kekurangan dalam praktik mengajar. Masuk, oke. Silakan. Next. Ibu Isma mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajarnya. Ibu Isma bertanya kepada murid-murid apakah cara mengajarnya menyenangkan dan mudah dimengerti. Guru atau Ibu Isma mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Ibu Isma menceritakan cara mengajar guru lain yang menginspirasi beliau. Ibu Isma terlihat mengamati murid-murid dan membuat catatan. Oke, ini ada 4 pilihan. 1 tidak pernah, 2 sesekali, 3 sering, 4 selalu. Oke, answer nak the question. Tulis nama tak. Atau sekolah itu mas langsung pilih sama 13 tanggal 31 di bawah. Oke, next. Turun ke bawah lagi, silakan pilih. Guru mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajarnya. Lalu Ibu Isma bertanya kepada murid apakah cara mengajarnya menyenangkan dan mudah dimengerti. Lalu Ibu Isma mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Lalu guru menceritakan cara mengajar guru lain yang menginspirasi beliau.
Lalu guru terlihat mengamati murid. Ada 4 pilihan, nak. Ini 1 tidak pernah, 2 sesekali, 3 sering, 4 selalu. Answer the question. Tabek, silakan mengisi nama tak. Oke, turun ke bawah. Asal sekolah tinggal pilih ada yang di situ. Oke, tanggal hari ini 31. Next. Ini kan instruksinya. Guru mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajarnya. Ibu Isma bertanya kepada murid apakah cara mengajarnya menyenangkan dan mudah dimengerti. Ibu Isma mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Ibu Isma menceritakan cara mengajar guru lain yang menginspirasi beliau. Ibu Isma terlihat mengamati murid-murid dan membuat catatan selama mengajar di kelas. Oke, ini ada 4 pilihan. Tidak pernah 1, 2 sesekali, 3 sering, 4 selalu. Oke, turun ke bawah. Answer the question. Tulis nama tak. Caps lock. Huruf besar. Asal sekolah. Tinggal pilih ya. Tanggal juga tinggal pilih. Next. Guru mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajarnya. Selalu. Ibu Isma bertanya kepada murid-murid apakah cara mengajarnya menyenangkan dan mudah dimengerti. Oke. Ibu Isma mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Ibu Isma menceritakan cara mengajar guru lain yang menginspirasi beliau. Ibu Isma terlihat mengamati murid-murid dan membuat catatan selama mengajar di kelas. Ibu Isma menceritakan pengalamannya mengikuti acara-acara pengembangan diri seperti seminar, pelatihan, kursus ke murid-murid. Oke, next. Oke, Fadila, silakan next pack. Guru mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajarnya. Lalu, guru bertanya kepada murid-murid apakah cara mengajarnya menyenangkan dan mudah dimengerti. Ibu Isma mengajak guru lain untuk melihat cara mengajarnya. Ibu Isma menceritakan cara mengajar guru lain yang menginspirasi beliau. Ibu Isma terlihat mengamati murid-murid dan membuat catatan selama mengajar di kelas. Ibu Isma menceritakan pengalamannya mengikuti acara-acara pengembangan diri, seminar, pelatihan, kursus, dan lain-lain ke murid-murid. Next. Tada. Kita isi umpan balik diri. Ini umpan balik diri. Ya, answer the question, tulis nama tak. Cari ini. Nama tak. Terus oke, Tanggal today.
Oke. Next. Saya melakukan refleksi setiap kali saya melakukan praktik pengajaran untuk saya. Maksudnya poin kesini deh. Saya bertanya kepada murid, apakah yang sudah baik dan belum dimengerti dari praktik saya mengajar. Saya meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik saya mengajar. Saya meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktik saya mengajar. Saya membuat rencana pengembangan diri dan Mencatat perbaikan. kelebihan dan kekurangan saya dalam praktik mengajar. Membuat rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tiba ke pendampingan individu 7. Berarti kita sudah 8 bulan bekerja di dunia pendidikan guru penggerak. Hari ini juga saya sudah berhasil memberikan umpan balik kepada kepala sekolah, rekan sejawat, murid tak 5 orang dan ibu sendiri. Nah, saat ini kita akan diskusi PP dan CGP. Bagaimana kabarnya Ibu Isma hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa capaiannya Ibu? 1 bulan terakhir ini alhamdulillah masih tetap melanjutkan program pembelajaran yang saya lakukan adalah program sekolah sebenarnya karena merangkum seluruh siswa dan itu yang terus akan terus saya refleksi terus. Jadi selama 1 bulan terakhir ini masih tetap mempertahankan program itu untuk dikontrol terus. Oke, program apa itu Bu? Kalau di sini Bu SMA dia diistilahkan OWIS, one week one hadis. Namun kemarin setelah direfleksi di kebetulan bertemu dengan teman-teman CGP di kelompok 12, dia menyarankan tambah G, GOWIS katanya supaya dia punya makna. Jadi dia tambah gerakan one week one hadis. Akhirnya saya presentasikan waktu panen hasil. Alhamdulillah para tamu juga yang dapat datang melihat mengusulkan kalau ditambah G. Jadi itulah fungsinya refleksi sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Iya. Fokus pendampingan 7 kita ini mengenai diskusi tugas modul 3.3. Nanti kita akan membahas lagi masalah tentang programnya Ibu tadi. Iya. Ini tambah G. Kemudian 2, merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah tetap diterapkan selama 8 bulan. Dan merefleksikan penerapan komunitas praktis yang sudah dirintis dan bagaimana dampaknya kepada rekan sejawat. Dan terakhir kita akan diskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian evaluasi RTL Ibu setelah pasca pendidikan guru penggerak. Kali ini kita akan diskusi tugas modul 3.3. Mungkin bisa Ibu buka laman situs guru penggeraknya. Masuk ke LMS. Iya. Ibu Isma, bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata Ibu di tugas modul 3.3 ini terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Iya. Untuk yang program di aksi nyata ini Bu, untuk 3.3 saya sebut saja GOWIS ya, sudah disempurnakan. Memang di situ Bu dari awal perencanaan sampai terakhir dia melibatkan siswa. Jadi mulai dari perencanaan ada rapat bersama Rohis, kemudian setelah itu penentuan judul atau tema, juga siswa yang mengusulkan di situ sesuai dengan kebutuhan yang dijelaskan di tingkatan SMA. Bagaimana perasaan Ibu selama membuat tugas tersebut? Alhamdulillah semuanya sebuah kesyukuran besar Bu, karena melalui program ini saya juga di samping belajar untuk mewujudkan program-program atau cita-cita dalam hal untuk mengubah atau memperbarui anak-anak, jadi kayak ada senang begitu. Apa pembelajaran yang dapat Ibu selama pembuatan tugas tersebut? Sebenarnya pelajaran yang paling nyata di sini Bu, yang dulunya saya tidak menyangka kalau anak-anak sebenarnya bisa terlibat banyak. Selama ini yang kerja saya terus dan ternyata pada program ini mengantar saya untuk melibatkan murid mulai dari suaranya, voice-nya, kemudian keyakinannya dia juga untuk itu. Ternyata anak-anak lebih cerdas
lebih banyak mengeluarkan aspirasinya, inovasinya. Bahkan di perjalanan program itu terkadang mereka yang mengusulkan duluan. Apa rencana Ibu terkait pembelajaran yang dapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Rencana untuk kedepannya Bu, insya Allah ini kan program akan terus dijalankan, akan terus bahkan kita mungkin akan adakan pengembangan di tengah-tengah daripada program itu. Kemudian untuk kedepannya selain dipertahankan itu program, rencana kami akan terus memanfaatkan itu murid dengan segala sumber daya yang ada untuk mewujudkan atau program-program yang lain. Ibu berikutnya ini kita akan merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang diterapkan selama 8 bulan. Setelah Ibu menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Wow, selama 8 bulan Bu, dari awal sampai akhir, kalau secara umum, secara keseluruhan, tentu banyak perubahan. Yang dari awal mungkin secara internal, secara khususnya dari segi cara mengajar yang masih monoton, yang masih berpihak pada guru. Nah, alhamdulillah dengan berjalannya 8 bulan saya menyadari bahwa memang perlu mengetahui kondisi siswa, jadi perlu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita sudah mempelajari sosial emosional, sehingga perpaduan antara diferensiasi dengan sosial emosional itu sangat bagus, sehingga proses pembelajaran saya semakin hari semakin, menurut saya semakin bagus, bahkan sampai kepada berpihak pada murid. Nah, yang terakhir meminta untuk mengadakan program yang berpihak pada murid. Alhamdulillah saya melaksanakan bukan di kelas saja, tetapi program yang melibatkan satu sekolah. Itu yang Ibu alami. Perubahan apa yang terjadi pada murid Ibu? Alhamdulillah Bu, yang kemarin dari awal sampai sekarang 8 bulan itu memang ada perubahan signifikan. Saya sudah perhatikan yang awalnya untuk pembelajaran PAI, mata pelajaran saya dia tidak terlalu termotivasi. Bahkan yang namanya pembelajaran PAI menurut mereka itu tidak terlalu penting. Nah, sampai akhirnya saya sudah terapkan berdiferensiasi, sosial emosional, kemudian berpihak pada murid. Bahkan setelah saya menerapkan Merdeka Belajar, nah alhamdulillah dia sangat tertarik malah. Bahkan pada saat proses pembelajaran dia begitu senang mengikuti pembelajaran. Apa saja yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan atau berhasil menurut Ibu? Menurut saya Bu, berhasil. Ini menurut saya karena memang ada perubahan signifikan yang saya perhatikan, saya amati, yang di sela-selanya saya melakukan refleksi segala kekurangan saya, kemudian saya perbaiki kembali. Nah, alhamdulillah memang sangat jelas bahwa memang dia lebih bagus. Perubahannya memang sangat signifikan, mengarah ke yang baik. Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup bagus bagi Ibu? Cukup menantang. Kalau menantangnya Bu, dia dari segi teman sejawat. Ya, yang menurut saya di situ letak kesulitan juga ketika berhadapan dengan teman sejawat. Ada beberapa program pembelajaran yang membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat. Nah, di situ adalah tantangan yang paling berat menurut saya. Namun selama berjalan pendidikan guru penggerak itu tidak menjadi halangan membuat saya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit dengan terbentuknya komunitas praktisi, alhamdulillah mereka yang mengikut. Bahkan dia tertarik melihat program-program yang saya lakukan. Alhamdulillah. Iya. Nah, berikutnya ini kita akan merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan bagaimana dampaknya pada rekan sejawat. Iya. Ibu Isma sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ini. Alhamdulillah. Dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Peranannya sangat besar menurut saya. Kalau di sini komunitas praktisi, bahkan kami sudah sepakat memberi nama aktor, active and creative educator community. Jadi kami singkat bersama-sama menjadi nama aktor. Dia sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran khususnya karena di komunitas praktisi kita berkolaborasi, sharing. Ketika ada permasalahan dalam pembelajaran, direfleksi kembali, ada teman yang memberikan solusi, bahkan di saat menemukan siswa yang bermasalah dalam kelas, di komunitas praktisi itu kita saling sharing, sehingga proses pembelajaran semakin bagus.
Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan komunitas praktisi Ibu? Alhamdulillah selama ini yang menurut saya sangat menyenangkan adalah ketika ada sebuah persoalan yang dulunya terlalu lama dipikirkan, setelah ada komunitas praktisi dia lebih mudah. Bahkan setelah ada masalah langsung aja ada solusi dari teman-teman yang mungkin karena mereka ada juga di antara kami ada yang sudah berpengalaman, apalagi saya dibilang baru belajar, komunitas praktisi itu yang melengkapi Bapak Ibu yang ada di sini. Apa rencana Ibu di komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Setelah program ini selesai Bu, tentunya komunitas praktisi tidak kami bubarkan, dan bahkan kami rencana komunitas praktisi itu akan kami jadikan sebagai ajang atau wadah untuk saling bertukar pendapat. Bahkan rencana yang lebih besar saya menurut teman-teman ini ada usulan kita akan melaksanakan rutinitas bulanan untuk mengadakan pelatihan begitu, workshop. Itu rencana kami ke depannya. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu di sekolah? Tentunya yang kami sangat harapkan Bu dukungan dari kepala sekolah. Kepala Dan yang paling sekolah. penting di sini adalah pendanaan. Betul Iya, sekali. ya karena kalau misalnya kita kumpul ada pelatihan, nah ini yang agak berat. Memang dibutuhkan dukungan baik finansial maupun dukungan dalam hal motivasi dari kepala sekolah. Dan itu juga bagian dari aset. Iya betul Bu. Betul itu. Aset kita juga aset sekolah. Sangat, iya sangat penting. Kita juga guru ini dan rekan saja semua aset sekolah. Iya. Nah, berikutnya ini kita akan diskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian atau evaluasi atau RTL dari Ibu setelah pasca pendidikan guru penggerak ini. Setelah Ibu menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Kalau dari saya Bu ya, saya sangat memiliki cita-cita untuk melanjutkan kompetensi dalam kepemimpinan untuk melakukan pembentukan program-program baru. GOWIS merupakan salah satu mungkin menurut saya itu adalah program yang kecil, sehingga saya bercita-cita untuk melakukan program-program yang lebih besar sehingga kompetensi kepemimpinan di situ menurut saya. Apa contohnya? Contohnya Bu, kemarin kan GOWIS dia hanya one week one hadis. Dia hanya sebatas mengkaji dari program Bapak Gubernur, lanjutan dari literasi Al-Quran. Nah ini kami akan kembangkan lebih mendalam lagi. Kemarin one week one hadis. Nah selanjutnya saya akan mengajak murid-murid, bahkan mereka juga mengusulkan untuk membentuk daripada anak atau lanjutan dari organisasi-organisasi itu. Tadinya kan Rohis yang bekerja, mereka sendiri yang berinisiatif. Mereka mau buat di bawahnya kayak kelompok tahfiz Al-Quran, mereka sendiri yang mau mengelola itu, sehingga kepemimpinan yang menurut saya yang kita dapat dari guru penggerak ya siapa tahu bisa masuk di situ, diadopsi ilmunya gitu. Kompetensi yang saya bisa angkat ini yang paling esensial untuk dikembangkan kelompok tahfiz berarti ke depannya. Iya Bu, termasuk juga kayak bimbingan Al-Quran, kayak ya ini saya juga kaitkan dengan pembelajaran saya kan guru pendidikan agama Islam. Nah, sehingga program-program yang ada dalam bayangan saya termasuk mungkin sekolah supaya dia lebih menyeluruh, kayak literasi sekarang kan dia lagi viral Bu, literasi numerasi gitu. Sebisa mungkin semua pohon yang kemarin mereka tulis itu tulisan Latin biologi, adakah bahasa Arab di bawahnya? Nah ini baru rencana saya bayangan ke depan. Tapi dari yang potensi Ibu tadi mau kembangkan itu, apakah indikator keberhasilannya nanti dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan? Pengembangan kompetensi spesifik di sini saya maksud kayak tahfiz gitu. Kalau indikator keberhasilan kita punya target, sebisa mungkin punya target bahwa dia hafal semester 1 segini, kemudian semester 2 segini. Yang notabene-nya sekolah negeri kan tidak punya begitu, beda dengan pesantren. Jadi kami menganggap bahwa ini adalah hal baru untuk di sekolah kami. Kalau di sekolah pesantren kan dia memang sudah kewajibannya. Kalau di sekolah kami anak-anak juga yang berinisiatif begitu, dia yang mengusulkan. Berikutnya lagi, apa saja potensi atau aset atau sumber daya internal dan eksternal yang sudah Ibu petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Sebenarnya banyak Bu, termasuk potensi atau sumber daya dari kepala sekolah termasuk untuk program tahfiz itu, sehingga kami berinisiatif karena ada beberapa murid
yang memang sudah penghafal 30 juz. Alhamdulillah. Iya. Inilah yang menjadi tantangan buat saya Bu, ketika tidak dijalankan itu bisa saja hafalannya hilang. Jadi karena potensi ini saya tertarik dan termotivasi. Bahkan ada yang sampai 15 juz. Nah, mereka mungkin ini menjadi aset yang paling besar buat saya untuk membantu berlangsungnya itu program. Adakah kendala yang akan timbul dari rencana tersebut? Sesuai dengan rencana itu bisa saja ada Bu, termasuk karena kita adalah sekolah negeri ya, siapa tahu dia akan menjadi hambatan untuk mata pelajaran lain. Ketika kita fokus untuk tahfiz Al-Quran itu paling dia tinggi di pembelajaran pendidikan agama Islam, tapi ketika fokus penghafalan ini tantangannya bagaimana menyeimbangkan waktunya anak-anak mata pelajaran yang lain. Untuk mengatasi itu adakah solusi dari Yang saya bayangkan Bu, cuma dari segi pembagian waktu saja. Jadi kita tidak bisa memaksakan seperti pesantren, cukup 2 kali sepekan supaya tidak mengganggu pembelajaran. apa saja strategi Ibu untuk mengembangkan potensi tersebut? Kalau dari strategi Bu, langkah pertama tentunya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan teman sejawat dengan melalui komunitas praktisi. Nah, kemudian yang paling utama untuk agar program itu tercapai dengan baik, kerjasama dengan murid-murid atau siswa yang memiliki hafalan itu tadi, kemudian mengaplikasikannya kepada anak-anak yang berminat untuk itu. Jadi ini tidak wajib Bu, karena memang kita mau melihat yang punya minat anak-anak dari segi itu, yang merupakan pengembangan daripada program One Week One Hadis. Rohis juga kan program organisasi, Ya, jadi tidak diwajibkan, tapi tidak diwajibkan. kalau bisa mereka semua mampu. Ya, Dan ini alhamdulillah Ibu sudah selesai pendampingan kita ketujuh kita ini. Ada yang perlu saya ingatkan, Loka 8 nanti itu ada rencana kerja calon guru penggerak yang Ibu harus siapkan untuk mengembangkan diri dan pengembangan program, kemudian strategi pilihan warga sekolah dalam melaksanakan program berdampak pada murid. Jadi programnya Ibu ini sudah cukup bagus. Nah, bagaimana caranya Ibu kembangkan diri dan program Ibu itu nanti di Loka 8. Ya, cukup sekian pendampingan individu 7 kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.